bisa nongkrong lagi ya di coding skui gitu. Seperti biasa, channel ini bukan tempat yang isinya kayak tutorial gitu atau teori yang bikin pusing gitu ya. Jadi aneh pengennya ini jadi tempat buat nyimpan perjalanan belajar, eksperimen gitu-gitu. Kemudian ya kadang kadang gagal juga ada, kadang juga berhasil. Itu hal biasa ya kalau kita berkecimpung di dunia coding gitu ya. Bahkan meskipun ada AI juga sama aja. So pokoknya semua proses aneh dokumentasiin di sini. Pertama gue ucapin selamat datang buat teman-teman yang mau join kita yeping bareng di coding school ini. Nah malam ini kita bakal lanjut ngebahas materi live kemarin ya, sebelumnya itu tentang Gen Z belajar TypeScript di era AI. Masih aman nggak itu? Oke, kita bakal ulik lebih jauh karena biasanya semakin kita bongkar suatu teknologi justru semakin banyak hal yang baru untuk kita sadari. Ternyata wow, seru juga nih teknologi gitu. Padahal sebelumnya kita cuek aja gitu. Nah Oke, dan menurut aneh momen paling mahal justru waktu belajar itu bukan pas bisa ngikutin tutorialnya tanpa error gitu. Nah itu kayak ada yang kurang gitu. Kalau kok hidup gua jalan lancar-lancar aja gitu, nggak ada masalah, kok nggak asik gitu, nggak ada pembelajaran gitu. Dan ya justru struggle yang kita hadapi itu adalah milestone yang bakal kita ingat terus gitu, bahwa kita dulu pernah belajar hal ini, pernah kesulitan loh, dan karena berulang kali ngadepin jadinya milestone itu nggak dianggap lagi lah, bukan batu sandungan lagi anjay. Next, oke. Tapi pas kita nemu sesuatu pemahaman baru yang bikin otak kita tuh ngerasa oh ternyata begini tuh cara kerjanya gitu kan, itu hal yang asik gitu ya. Nah teman-teman nanti bareng saya Roy Sairon di Coding School live di link ini nih, juga live juga ya di TikTok dan juga YouTube. Nanti videonya kalau ketinggalan bisa nonton lagi di tiga platform tersebut ya. Dan kalau ada pertanyaan nanti atau pendapat gitu ya, mau itu pengalaman yang beda gitu, langsung aja ikut nimbrung ya di kolom chat, biar sesi ini bukan cuma gua aja yang ngomong, tapi kita sama-sama belajar, sharing gitu. Yaudah kita mulai aja kali ya. So tanpa berlama-lama lagi, ini kondisi saat ini. Komputer aku pakai MacBook ya Pro M1 chip, prosesornya RAM 8GB. Ini pun mentok. Terbatas ya resource-nya. Jadi kalau nanti ada kendala teknis atau apapun itu yang ditemukan, mohon dimaklumi gitu. Oke, next. Kita buka dulu ya VS Code. Tapi sebelum ke proyek kemarin ya, belajar TypeScript, gue ngingetin lagi metode gue belajar di sini. Gen Z itu kan udah tersentuh AI secara masif gitu ya. Ya udah kita juga ikut aja gitu pakai AI. Dan tools gue buat belajar coding adalah open code gitu. Bukannya open code itu buat ini ya bang, buat ngoding gitu kan, nge-vibe coding gitu lah, jatuhnya bukan belajar dong. Enggak teman-teman, aku di sini gue tambah satu lagi plugin namanya Coding School gitu. Dari namanya aja udah ketahuan ya, Coding School itu ya sekolah ngoding gitu. Dan ini uniknya teman-teman, nanti
uh, ada banyak fitur ya yang kita bakal ketemukan di sini gitu ya. Pertama dia itu pakai 2 agent ya. Nanti bakal muncul 2 agent kalau teman-teman udah install. Cara installnya gampang gitu ya. Di bagian quick start ini tinggal tambahin aja baris kode plugin dan bla 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 ke package coding school di npm.js ini ya. Tambah, kalau gua ngesetnya di opencode.json yang global setup. Nah kalau teman-teman nanti coba apa namanya tuh terserah mau pakai di scope project ataupun di global project kayak gua. Gitu aja ya informasinya gitu ya. Langsung aja kita lanjut karena penjelasan kayak gini teman-teman harusnya bisa lancar lah, udah bisa baca gitu ya bagian ini. Next kita bakal buka dulu. Nah di sini ya ada beberapa apa namanya itu roadmap yang udah kita selesain sebelumnya gitu ya. Ada apa nih modul 1, kemudian ada juga modul 2 gitu. Ini udah selesai dan harusnya malam ini kita lanjut ke modul 3. Buat yang ketinggalan, kenapa ini tiba-tiba ada nih? Enggak teman-teman ya, di sesi pertama kemarin live folder ya beginner.md itu ada di dalam struktur directory coding school ya. Nanti di sana ada pemetaan subfolder yaitu roadmap, kemudian topik yang kita minta ajarin gitu ke si agent coding school di opencode. Kemudian ada kompetensi penilaian, kemudian ada progress JSON kayak resume kita selama belajar. So tanpa berlama-lama lagi mungkin kita bisa langsung buka bagian ini ya, apa namanya nah di sini kita buka aja langsung open code-nya. Gue buka open code-nya di folder proyeknya teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman bisa pencet Ctrl P atau pakai /agents gitu ya, supaya kita bisa milih agents yang bakal kita pakai buat belajar, yaitu agent learn. Nah kalau udah berubah kayak gini, teman-teman bisa langsung aja say hi atau ya ping gitu ya di awal ke opencode agent learn bahwa gue mau lanjut belajar yang kemarin. Gue mau lanjut belajar dong gitu ya. Kita tunggu responnya. Oh iya, gue di sini pakai model AI namanya Big Pickle. Ini gratis dari opencode Zen gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai model lain, contoh yang gratis tuh banyak ya, dari Open Router juga ada gitu. Atau mau yang berbayar juga boleh banget, malah lebih bagus, disaranin gitu ya, biar lebih tertata belajarnya dan konteksnya semakin padat gitu ya. Nah ini ada balasan dari agent. Oke, halo, katanya kamu sudah 100% selesai di topik TypeScript, total 400 sudah terkumpul. Oke, mau lanjut kemana nih? Harusnya sih dia tahu ya kenapa. Coba kita cari tahu dulu kita tuh udah sampai mana. Di sini ya, di roadmap beginner. Kita type aja. Harusnya kita lanjut ke modul 3 ya kan.
sorry ya teman-teman, gue nggak bisa live di jam-jam yang nggak kemalaman gitu, karena kalau weekday gue kerja 9 to 5, jadi paling weekend doang sih gue bisa live di LinkedIn atau YouTube atau TikTok di jam-jam yang mungkin kita lagi santai gitu ya, mungkin sore atau pagi juga bisa gitu ya. Nanti pantengin aja, gue bakal posting live berikutnya di hari apa, jam berapa gitu ya. Oke, lanjut lagi di sini. Dia balas, ya betul, let me check roadmap. Oke, kamu sudah selesai modul 1 dan 2, kita bakal lanjut modul 3. Ya betul. Nah, ini langsung teman-teman dipaparin materinya ya. Materinya apa nih? Modul 3 sorry. Modul 3 kita mulai. Topik 1 adalah function deklarasi. Kalau kita lihat di sini, bener ya, topik 1 di modul 3 itu tentang deklarasi fungsi dan arrow function. So, tanpa berlama-lama kita langsung menyelami gitu ya. Di JavaScript atau TypeScript ada 2 cara utama untuk membuat function. Kita bisa tahu apa aja, gimana saja caranya atau apa perbedaan di antara keduanya gitu ya. Sebelum kita bedah lebih dalam, coba jawab dulu. Oke, si agentnya bukan nantang lah, kasih challenge buat kita. Sebuah pertanyaan yang perlu gue jawab di sini, apa yang kamu tahu tentang function declaration atau arrow function? Coba sebutkan contoh sintak keduanya dan menurut kamu apa perbedaannya. Kalau bener-bener gak tahu, ya udah bilang aja gak tahu, biar agentnya ngasih tahu. Kalau udah tahu tapi samar juga bisa dijelasin sepemahaman kita. Contoh gue kan disclaimer, gue belajar TypeScript ini juga baru kali ini gitu ya. So gue bakal bilang seadanya. Function deklarasi ya, berarti function deklarasi itu bukannya ini cara kita membuat function ya, sedangkan arrow function aku memang nggak tahu ini apa. Waduh, big pickle. Kena limit. Kita tunggu, kira-kira masih dapat gak episode-nya. Oke, masih dapat. Ini udah dapat jawaban lagi. Oke, bagus. Jadi kamu sudah tahu function deklarasi, tapi sekarang perlu dijelasin arrow function ini fitur baru dari ES 6 di ES 2012 yang lebih ringkas. Jadi function declaration versus arrow function ya. Yang pertama, function declaration. Ya ini aku udah tadi jawab cara penulisan function. Ada function bla 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 block kode state, di dalamnya ada satu baris return hello ke variabel nama yang di paramkan gitu ya. Yang kedua ada arrow function. Nah ini arrow function gue nggak tahu apa ini. Ini sintak yang lebih ringkas. Oh, versi ringkasnya dari penulisan function deklarasi, itu arrow. Coba kita lihat ya penulisannya seperti apa. Kalau kita lihat di sini ada cons gitu ya. Kemudian nama dan string. Oh, ini parameternya nama. Kemudian bertipe data string gitu ya. Tipe inference ya, kemarin belajar itu string gitu ya. Nanti nilai parameter ini bakal dieksekusi di dalam sebuah blok kode state
gue jadi kenapa ada cons Sapa, atau mungkin hasil returnnya langsung dimasukin ke Sapa gitu ya, sementara Sapa yang ini sebenarnya kita bisa panggil function Sapa juga gini bisa gitu kan ya. Di sini ada cons, kemudian ya bikin variabel teman gitu ya langsung sama dengan Sapa dan di dalamnya ada parameter namanya misal Dian gitu ya. Nah gini kali ya teman-teman, jadi ini tuh penulisan yang versi lebih ringkas aja gitu, tapi kayaknya enggak deh rasa gue enggak gitu ya. Cons Sapa itu kan dia declare tanpa tipe inference ya, alias apa sih istilahnya kemarin tuh ya, pokoknya si TypeScript tuh kita nggak usah bisa nulis kayak JavaScript, jadi nggak perlu nge-declare itu function gitu ya. Kemungkinan variabel Sapa ini bukan variabel ya, tapi dia tuh object function gitu yang bisa teman-teman nanti pakai gitu. Contohnya di sini bisa lebih ringkas satu baris, iya gue ngerti. Jadi Sapa nanti di sini juga sama cara pakainya tinggal kayak gini aja gitu, itu langsung tulis di new line bawah, hasilnya bakal ke dapetin gitu di return gitu ya, ditampung lagi di variabel gitu. Oke, paham. Apa bedanya nih syntax function itu? Syntax function itu kalau kita pakai tipe declare simple ya, kita udah familiar juga, nggak perlu susah memahaminya gitu. Kalau arrow kita kadang terkecoh dengan sintaknya, kayak penulisan variabel, tapi sebenarnya itu bukan variabel, itu tuh fungsi gitu. Karena nggak biasa aja ya, kalau udah biasa sih harusnya aman-aman aja. Kemudian yang kedua yang ngebedain adalah seberapa ringkas gitu ya. Function declare jelas ya lebih panjang tadi, belum dipanggilnya gitu harusnya ada 4 baris minimal kayak yang tadi dicontoh itu. Kalau arrow function bisa satu baris aja gitu. Itu memang kelebihannya simple and clean gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang nggak familiar bisa disalah artikan gitu. Harusnya itu sebuah function yang bisa dipanggil, digunakan, malah selintas karena nggak terbiasa itu disebut variabel biasa gitu yang nanggung value gitu, assignment ya. Nah, kalau menurut gue sih itu tinggal kitanya aja. Kalau udah mulai dibiasakan sintaks seperti itu, kita bakal 200 milisecond kita langsung tahu itu kode function ya. Itu jam terbang aja sih ya teman-teman, nanti kita belajar bareng di sini. Sekalian juga kalau ngadepin pemahaman ya, problem bukan hanya crash, error, bla 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 gitu di coding, tapi problem memahami juga itu perjalanan yang bisa ngasih value ke diri kita sebagai programmer yang nggak setiap waktu di drive sama AI. Harusnya kan kita ya yang ngedrive AI gitu ya. Jadi apa yang ditulisin sama AI kita bisa baca dan bisa langsung paham. Bahaya kalau AI-nya AI-nya nulisin sintaks tapi kita nggak pernah sama sekali tahu sintaks itu tuh maksudnya apa gitu. Sekalipun senior programmer gitu yang punya penalaran bagus, tapi kalau belum pernah belajar fundamentalnya gitu ya, jangankan yang expertise banget gitu ya, untuk bekerja bareng AI itu fundamental aja seharusnya cukup gitu. Next, adik kita di sini diminta buat praktik ya teman-teman, untuk buatlah arrow function di TypeScript yang membuat
membuat function tambah yang menerima dua parameter number dan mengembalikan hasil penjumlahannya. Panggil fungsinya dan cetak hasilnya. Oke, berarti sekarang waktunya kita ngoding gitu ya. Biasa di folder src, nanti kita bakal compile seperti yang udah kemarin ya. Kita kasih nama apa nih tadi ya, function .ts. Oke, enter. Nah di sini kita diminta untuk membuat function namanya tambah menggunakan arrow. Oke, biasa. Yang pertama buat variabel namanya tambah, kemudian sama dengan tag abain ya teman-teman kalau ada suggestion atau completion dari IDE teman-teman gitu. Kalau bisa sih dimatiin aja biar nggak ganggu proses belajar teman-teman gitu. Nah di sini gue diminta untuk masukin dua parameter number. Yang pertama ya udah gue bilang pertama aja, tipenya number. Kemudian yang kedua tipenya juga number. Sip. Berikutnya apa nih? Gue diminta ngembaliin hasil penjumlahan, berarti kembaliannya berupa number juga ya. Titik 2 number. Kemudian sintak berikutnya adalah block state kodenya ya teman-teman. Mau pakai yang satu baris bisa, tapi kalau gue lebih seneng yang dua baris ya, karena indentation yang terlalu menjorok ke kanan tuh effort ya buat kita baca terlalu panjang. Mata kita tuh sebagai programmer terlalu aktif gitu ya kiri ke kanan. Jadi gue lebih suka indentation yang ya dikit-dikit enter gitu. Tapi jangan dikit-dikit tapi kebanyakan gitu ya. Jangan ya teman-teman. Oke, kita sesuai arahan bakal ngejumlahin dua angka. Dua angka. Angkanya ada angka pertama ditambah angka kedua. Oke. Next. Kita untuk poin kedua kita disuruh manggil fungsinya dan cetak log hasilnya. Oke, pertama kita bikin variable namanya hasil. Gua terbiasa ngedefine tipe inference-nya, kemudian kita panggil si tambahnya. Berapa nih pengennya tambah berapa tambah berapa nih? Sebagai contoh di sini gua pengen angka besar ya. Ya ngasal aja sih. Sama 24 gitu ya. So kita diminta untuk nyetak gitu ya. Kalau udah kita bisa langsung eksekusi. Gue pengen taruh di sini terminal gua. Oke, sintaknya simple aja ya kayak gini teman-teman. Harusnya sih nggak ada error ya, karena di sini udah jelas ini arrow function. Di sini ada dua parameter, number, returnnya juga number, blok kodenya berupa penjumlahan. Nanti hasilnya bakal ditampung di variabel hasil bertipe number. Jadi cocok ya, ini sama ini cocok. Dan nextnya apa? Kita bakal print. Nah di sini gue pakai fungsi console log untuk nampilin di log ya terminal. Kemudian hasil penjumlahannya itu berupa string dikonket sama variabel hasil gitu ya. Jadi nanti harusnya muncul gue nggak bisa lagi ngitung gue ini. Ya intinya nanti bakal penjumlahan ini bakal dimunculin di log. Oke, kita eksekusi aja ya. Nah di sini perintahnya apa teman-teman? Masih ingat gak? Kalau gue sih ingatnya npx tsc gitu nggak sih? npx tsc gini doang sih. Nah coba kita lihat di folder disk, karena npx tsc itu np itu node packet, x nya execute, kemudian tsc nya itu yang ini execute ya.
mature banget, bodoh amat ya. Tesnya ya TypeScript plus C-nya itu compile gitu ya teman-teman ya. Aman? Oke, aman. Kita balik lagi. Kalau udah keluar di distro pasti ada file baru yang nama filenya itu sama persis kayak yang kita buat. Karena di sini kita pakai function ts, maka bakal muncul function.js ya. TS-nya diganti sama JS. Itulah ceritanya ketika kita ngejalanin npx.js, mengcompile file TypeScript menjadi file JS termasuk di dalamnya. Coba kita lihat ya. Ini DTS, ini JS. Nah, oke, harusnya sih di sini udah bisa kelihatan perbedaannya. Sorry. Oke. Nah, di sini file TS-nya, yang ini file function JS. Lihat ya teman-teman, kodenya TypeScript di sini diterjemahin gitu ya, di compile gitu ya. Jadi sintak JS. Gue pakai JS acuannya X by default TS yang terbaru itu pakai ES Next ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada ES 2020, 2015 ya. Ini ES Next itu 2024 ya, baru gitu ya. Kalau teman-teman udah berhasil nge-compile, artinya nggak ada error ya, tulisan sintak kita benar. Terus ya di sini kita bisa belajar gimana sih wujudnya TS ketika ditulis dengan bahasa nenek moyangnya itu JavaScript gitu. Nggak jauh beda ya harusnya, cuma di TypeScript gue terbiasa dengan tipe inference, sementara di JS yaitu kembali ke nenek moyang, nggak perlu bikin. Oke, lanjut lagi. Gimana cara runnya bang? Gue inget dulu. Cara runnya itu ada yang inget gak teman-teman? Coba kita tanya ya. Aku udah bikin di file filenya tadi namanya apa? Function.ts, dan hasil compile ada di function JS. Tapi saya lupa cara lainnya. Sorry, di sini gua ngadepin limit ya, big pickle. Coba kita pindah ke model yang lain. Oke, kalau big pickle masih belum bisa. Oke, kita lihat dulu. Switch model. Gua ada nine router juga, boleh teman-teman pakai nine router kalau mau. Gua mau pakai disk aja deh dari ya, pindah ke mana. Lanjutkan. Semoga DeepSeek available ya. Kalau enggak live stream kita malam ini bubar. Tapi gue ada nine router sih buat nge-backup ya, belajar doang. Nah, cara ngejalaninnya gue baru ingat lagi, yaitu panggil node. Karena ini eksekutor berjalan di atas node engine ya. Kita panggil, filenya ada di mana? Harusnya di sini. Enter. Nah, ini hasil penjumlahannya ya teman-teman. 33.433 dari 23.000 sekian ditambah 9.000. Udah
udah aman ya teman-teman. Nah kita diminta untuk nunjukin hasil, ya udah tinggal kupas aja. Di sini ada responnya, mantap hasilnya 3343. Kita tandai progres dulu. Nah dia tuh harusnya sudah ngasih tanda ya di bagian root map inner. Nah gue udah nyelesain function declaration sama arrow function, dan ya wow, gue baru tahu arrow function di TypeScript tulisannya cukup sederhana ya. Kalau di bahasa lain gue nggak nemu sih, tapi mungkin nemu, tapi gue nggak tahu itu namanya arrow function gitu ya. Ya gue mau teknis, belajar dari teknis banget, teorinya kadang di akhir-akhir gue baru paham gitu kayak gini gitu. Dan ini asik gitu buat kita yang cenderung belajar dari pengalaman gitu ya, dari praktik baru tahu teorinya. Kalau kita pakai coding school plugin ini justru hal-hal sekecil ini diingetin gitu, meskipun nggak secara direct gitu, tapi kita bakal sadar gitu apa kekurangan kita yang dari situ kita bisa naikin value lagi gitu teman-teman. Oke, next dia apa? Oke, coba tebak. Di sini ada challenge kecil lagi. Gue diminta di function yang membuat tadi kamu sudah pakai parameter type sama return type. Coba tebak pertama number dan kedua number itu fungsinya apa. Titik dua number setelah parameter itu fungsinya apa. Terus kalau sebuah function tidak mengembalikan nilai, hanya ngeprint, tipe returnnya apa. Ya udah, kalau nggak ngeprint ya kita bisa pakai ya kita langsung tulis aja kali ya biar enak gitu nunjukinnya. Cons jangan kurang ya print, berarti cetak gitu. cetak sama dengan pertama buka kurung pertama, kemudian di sini number, kemudian ada yang kedua juga number, kemudian karena kita nggak butuh return, ya udah langsung aja blok kode jumlah gitu ya. Cons result sama dengan tambah pertama dan kedua, kemudian konsol hasil penjumlahan langsung panggil di sini dengan parameter cetak. Kita jalanin lagi npxtsc nya atau pakai perintah yang udah ada begini ya, jadi sekaligus gitu dan nah langsung dong. Enak ya hasil penjumlahan dari 10. Oke, saya akan jawab dengan bukti yang sudah saya buatkan baris kode di file function TypeScript dan saya ingin menjelaskan bahwa variabel pertama dan kedua itu merupakan sebuah parameter
itu jawaban gue sih. Kalau teman-teman bisa ngasih susunan kata yang lebih sederhana itu lebih bagus gitu, yang penting jelas gitu. Next, nomor 2, titik 2 number setelah parameter itu fungsinya apa? Titik 2 number ini berarti variabel yang mendeklarasikan dirinya adalah objek atau variabel bertipe itu gitu. Dalam kurung number gitu di sini ya case-nya gitu ya, tergantung case gitu ya. Dan pertanyaan ketiga gue bakal jawab, kayaknya gue harus kasih strip deh sesuai yang nanya biar lebih mudah dibaca gitu ya. Kemudian terus kalau sebuah function tidak memberikan nilai hasilnya, tipe returnnya apa? Ya udah, tidak perlu mendeklarasikan tipe return, maka dia akan menjadi sebuah fungsi void biasa. Sorry ya, gue pakai kata void karena terbiasa sama bahasa seperti Java gitu ya, masih pakai void. C juga gitu ya, pasti void. Coba kita lempar jawaban gue ke agent school learning. Oke, jawaban kita dari 1 sampai 3. Oke, kita baca ya. Di sini jawaban 1 benar. Jawaban 2 return tipe sedikit koreksi. Nah, ini bahasanya. Mau bilang titik 2 number itu deklarasi tipe variabel hampir benar, tapi sedikit kurang tepat ini spesifiknya. Jadi titik 2 number setelah tutup kurung itu, gue salah baca, sorry guys ya, itu return tipe kembalian gitu. Oke, gue udah paham juga sih, nggak apa-apa. Jawaban nomor 3 udah benar juga gitu, tipe void gitu. Inferent tipe void. Oke. Next. Oke, selanjutnya optional default parameter. Kita lanjut ke optional default parameter di bagian modul 3, topik ketiga. Oke, 2 lagi ya, kita selesai modul 3. Kita lanjut ke belajar ke optional default parameter. Sekarang kita belajar gimana cara bikin parameter yang bisa diisi atau tidak gitu, alias optional, dan yang punya nilai bawaan alias default value. Coba perhatikan kode ini. Kita baca dulu teman-teman. Di sini ada variabel konstanta dengan nama Sapa gitu ya. Nah, ternyata dia bukan variabel biasa yang menampung nilai, tapi dia berupa function yang memiliki return string, tipe string gitu. Tipe string. Jadi ini udah dipelajari ya, tapi di sini dikasih kondisional, nggak masalah. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah parameternya teman-teman. Ini nama string masih sama seperti sebelumnya. Kemudian ada umur. Nah, ini ada tanda begini ya. Kalau gua kebiasaan di Dart ada parameter kayak gini, itu artinya nullable gitu, bisa nol gitu. Tapi kalau di TypeScript itu disebut optional, jadi bisa diisi bisa enggak. Nanti kita coba lihat ketika Sapa ini dipanggil untuk digunakan di baris kode lainnya gitu ya. Yang kedua ada default parameter pakai sama dengan.
variabelnya di declare dengan nama kali. Ternyata variabel ini juga sama, function declaration tipe arrow ya, arrow function juga punya dua parameter. Yang pertama number dengan variabel a, yang kedua b number dengan tipe parameter number, tapi di sini ketambahan default value. Selebihnya arrow function ini mengembalikan nilai return bertipe number. Kode bloknya berupa perkaliannya sesuai dengan namanya gitu. Oke, di sini kita disuruh nyoba jawab pertanyaan. Oke, nyoba aja ya. Kalau praktik sih lebih seru ya, tapi mungkin dia menilai kita user yang bisa gitu ya. Kita coba aja. Oke. Kalau kita panggil Sapa Rois, apa outputnya? Oke. Yang kedua, kalau kita panggil kali 5, apa outputnya? Kali 5. Kalau arrow function kali menerima parameter 5,3, apa outputnya? Oke, gue bakal jawab dulu ya, jadi teman-teman. Yang pertama, outputnya harusnya langsung dia print halo Rois. Yang kedua 5 itu returnnya bakal, kalau yang ketiga hasilnya bakal 15. Kenapa gue jawab kayak gini? Yang jelas kalau kita perhatikan pertanyaannya ya, arrow function Sapa menerima parameter Rois, maka outputnya adalah, ini kan parameternya cuma satu ya, jadi yang diisi cuma bagian namanya aja. Sementara umur yang sifatnya opsional, dia nggak kasih value gitu, jadi ya udah nggak ada gitu. So ketika eksekusi blok kode yang pertama, dia ngecek umur, if umur maka return bla bla bla. Nah ini gue agak sedikit bingung ya, maksudnya apa? Apakah maksudnya if umur tidak nol gitu ya, bisa jadi, maka kalau nama usia tahun gitu. Tapi anggap aja seperti itu ya. Nanti kita bakal buktiin di penulisan kodenya gitu. Harusnya sih gitu ya, kalau bener ya. Kalau salah ya sorry, teman-teman bisa kasih pengalamannya gimana pakai TypeScript dengan sintak kode seperti ini. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Gue jawab pertanyaan kedua ini dengan angka 50. Kenapa? Karena ketika kali menerima parameter 5 ya, di cuma satu doang gitu ya, sama kayak yang di atas, B nya itu nggak diisi, sehingga 5 kali B itu hasilnya bukan 5B ya teman-teman, tapi B nya pakai default value yaitu 10. 5 kali 10 hasilnya 50. Beda kalau kasusnya kayak yang nomor 3 ini, 5 kali 3, maka default value 10 itu gak berlaku. Terus B nya jadi berapa dong value nya pakai yang parameter kedua yaitu 3. So A kali B itu sama dengan 5 kali 3. Berapa tuh? Harusnya 15 ya. Gitu aja. Oke. Nah, coba kita lihat di sini apa jawabannya. Nah, kan bener, gue bener semua guys. Oke, ternyata persepsi gue di awal tentang apa namanya tuh sorry tentang if umur tadi ya, itu menanyakan apakah variabel umur yang opsional itu terdefinisi. Jika tidak terdefinisi, jika terdefined maka dia masuk sini, tapi else nya justru undefined, maka returnnya yang bawah gitu ya teman-teman. Oke, kita tahu di TypeScript
lawan kata optional ketika tidak ada value maka dia disebut undefined. Yes, oke, paham. Kalau di bahasa lain yang gue pernah coba, contoh Dart gitu ya, mungkin ini gue bakal pakai umur nullable, tapi di sini pengecekannya jika umur tidak null, atau pakai dynamic gitu ya. Dynamic sama ya, harusnya ada pengecekan untuk dynamic itu tidak empty atau objek, nulisnya gimana ya, kalau Dart tuh objek tanda tanya gitu, objek yang kosong gitu, kurang lebih gitu ya. Nice, intinya tanda tanya itu parameter opsional, gak wajib diisi, jadi undefined. Oke, kalau di Dart ini bakal gue pakai tipe dynamic gitu ya. Di sininya bukan undefined, di sininya jadi objek pakai tanda tanya gini gitu sih. Kemudian yang kedua, sama dengan nilai, sama dengan parameter default, kalau nggak diisi pakai nilai itu. Ya, ini udah bener ya persepsi kita. Oke, lanjut. Optional default kita udah selesaiin nih guys ya, udah dicentang sama agentnya. Kita bakal lanjut ke function overload. Iya betul. Nah, kita baca dulu gimana, apa itu function overload. Jujur gue baru denger ya. Function overload itu kalau di TypeScript di sini dijelasin fitur TypeScript di mana kita bisa mendeklarasi beberapa signature. Nah, ini hal baru juga buat gue. Apa itu signature? Untuk satu fungsi, signature untuk satu fungsi, sehingga function bisa dipanggil dengan berbagai cara. Nah, kita coba lihat contohnya. Di sini ada function dengan nama function dapatkan nilai yang bisa menerima satu parameter atau dua parameter gitu ya. Di sini satu berupa indeks, kalau yang ini dua ya, ada indeks sama format, returnnya sama-sama string. Nah, gimana contoh penulisannya gimana nih kasus ini? Contoh yang pertama, dapatkan nilai indeks titik 2 number tipe string. Yang kedua, dapatkan nilai indeks sama format tipenya number dan boolean, returnnya string juga. Yang jadi ya ini yang kita tunggu-tunggu nih ya, implementasinya gimana. Cara tulisannya, dapatkan nilai ya, depan function, kemudian nama functionnya, kemudian nama variabel parameternya gitu ya. Karena dua-duanya memiliki indeks, maka indeks ini bersifat requirement gitu. Beda dengan format gitu ya. Kalau format tuh hanya ada di case kedua, makanya di sini format ditulis dengan tipe optional boolean yang optional, jadi bisa ngirim undefined. Dan tipe kembaliannya string. Ini contoh blok kode state yang mengolah dua parameter di atas ya. Ada variabel pertama data, ini contoh aja, ada ini array ya, array string atau ya string array gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang titik 2 gitu, array diamond case string, atau pakai yang string buka tutup kurung siku. Oke, yang kedua ada variabel nilai. Nilai ini adalah data dari indeks. Dia ngambil value dari array data di indeks kesekian. Terus tanda-tanya tidak ada. Kalau nggak ketemu, maka returnnya adalah string ini untuk di-assign sebagai value di variabel nilai. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, baris berikutnya ketiga ya, ada if format gitu ya. Jika format option boolean ini tidak undefined alias defined, maka nilai ke indeks tersebut adalah nilai itu sendiri dicetak dalam string. Oke, kalau
formatnya ternyata undefined, maka langsung aja kembaliin nilai, nggak perlu tambah satu ya, nggak perlu nyebutin indeksnya. Ya nanti bakal munculnya yang ini sih, tidak ada nilai gitu ya teman-teman. Nah di sini ada contoh pemanggilannya. Nah, untuk pemanggilan console log dapatkan nilai 2, yang log satu lagi dapatkan nilai 2,2. Sekarang coba kamu yang buat function overload dengan nama jumlahkan dengan aturan titik 2. Jika dipanggil dengan 2 angka, jumlahkan keduanya. Jika dipanggil dengan 3 angka, jumlahkan semuanya. Berarti dari sini clue-nya ada 3 parameter ya, tapi yang require 2 parameter awal. 2 parameter awal apa? 2 parameter di awal dan di akhir, bisa jadi yang tengah optional. Tapi intinya gitu sih, dia nggak ngasih penjelasan lebih panjang. Langsung aja kita tulis di sini. Apa ya? Gue kasih separasi dulu biar nggak jadi satu. Kita kasih nama function overload, dan ya kita tulis nama function. Di situ nama functionnya adalah jumlahkan, buka kurung. Nah di sini ada ya A titik 2 number, kemudian B titik 2 number, kemudian C tanda tanya titik 2 number, kemudian lebih kurung. Returnnya adalah number itu sendiri ya. Kemudian kita langsung buka blok kodenya. Ada ya, pertama pengecekan dulu apakah C undefined gitu ya. Nah ini enak ya, pakai yang kayak gini, tidak undefined, maka returnnya adalah ABC. Else kenapa nih nggak bisa nih? Coba kita lihat ya, dari error ini apa informasinya. Sorry, cannot find name C. Why? Oh sebentar, ini nggak perlu else, langsung aja di luar gitu ya, karena nanti sebagai default return kalau masuk else. Oke. Kenapa dia tadi C berarti cannot find name C. Why? Bisa udah dijelasin sih, coba gini dong. Nah kalau A, why? Apa nih yang buruk? Sorry, gue tutup dulu yang slide kanannya. Oke, gue paham. Apa yang beda nih? Oh, gue pakai function, jadi gak perlu pakai arrow lagi gitu. Sorry, gue masih abang sama TypeScript guys, tapi nggak masalah. Lalu kita lanjut lagi ke, nah sih gue kan udah berhasil ya bikin. Nah kita coba panggil gitu kan, console set hasil penjumlahan 2 angka titik 2, biasa panggil eksekusi baris di dalam string, yakni jumlahkan dalam kurung 1, 2 gitu aja. Tutup kurung awal, petik ya, petik, kemudian apa namanya itu,
bahwa ada 3 angka ya, absolut hasil penjumlahan 3 angka. Contohnya kalau lebih kayak gitu. Oke, langsung kita eksekusi teman-teman. Apakah hasilnya muncul tanpa error? Nah, ini ada ya, hasil penjumlahan 2 angka yaitu 1 tambah 2 hasilnya 3, dan 3 angka 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 6 gitu ya teman-teman. Ini hasilnya, baris kodenya di atas. Kenapa ini 3? Ya karena gue pakai penjumlahan 2 parameter. Parameter pertama 1 ke sini ya masuknya. Ini hasilnya jadi 3, sementara kalau yang 3 parameter nih hasilnya 6 gitu ya teman-teman. Ini tentang function overload. Jadi kita membuat function dengan aturan bisa lebih nggak gitu parameternya. Oke, kurang lebih gitu ya penjelasannya. So kita balas lagi nih si agent bahwa saya udah menyelesaikan penulisan kode tersebut. Coba kamu cek. Aja ya, buat gua gak ngasih hasil dari printan log gitu ya, apa dia ngerti. Oke, di sini ada penjelasan tanggapannya. Jadi kode yang gua buat berfungsi dengan benar, tapi ada yang kurang untuk function overload. Yang kamu buat itu, aduh, gua pasti salah baca lagi guys. Sorry ya, efek udah jam malam ya. Harusnya overload itu kayak gimana tadi? Sorry, gua baca dulu sebelumnya. Overload itu yang kayak gini guys. Yang dimaksud overload itu bagian ininya. Coba kita baca lagi. Kita baca lagi. Udah berfungsi. Ini yang benar dengan overload signature. Jadi gue bikin dulu functionnya guys. Oke, gue paham. Maksudnya berarti gini ya. Function jumlah angka, ini 2 parameter, yang ini 3 parameter. Coba gue kasih penjelasan. Ini yang 2 parameter. Kalau yang ini yang 3 parameter. Nah, kode yang ini justru kode utama dari function overload. Nah, gua ketika manggil begini harusnya loncatnya ke di belakang yang paling atas. Kalau begini gua manggilnya gini. Dan ini ada rule ya, penamaan fungsi harus sama persis dengan kode utama atau fungsi utama. Misal fungsi utamanya gini ya, jumlah kani ya, ini bakal error. Lihat, jumlah kani is declared but its value is never reached. Maksudnya nggak pernah dipakai gitu. Atau sebaliknya kalau yang gua salah nulis, salah ngetik ini, nah di sini bakal missing or not implemented following deklarasi. Jadi ada deklarasi yang tidak terimplementasikan dari implementasi yang udah dibuat. Ini jelas ya, untuk 3 parameternya belum pernah dibuat. Ketika di gini ya balik lagi benar. Oke. Ini kalau di run harusnya sama aja. Nah, kan sama aja hasilnya. Jadi gue bingung ya antara kenapa gue harus bikin function overload. Kan kita pakai function
apa yang sebelumnya tuh optional parameter aja udah bisa gitu. Gitu sih teman-teman. Oh ternyata, oke, kita bakal tahu ketika teman-teman ngecek mana tadi ya kodenya. Oh, gue belum nulis yang optional parameter ya. Ya udah sih, nggak apa-apa. Intinya begitu ya teman-teman. Kalau optional parameter itu karakteristiknya ya sebuah satu function. Di situ ada salah satu parameter bertipe apa, dan dia identitasnya pakai tanda tanya alias option. Sedangkan function overload itu kita disuruh membuat implementasi fungsi dengan penulisan yang sama, namun dua rule kedua itu harus terpenuhi gitu. Contohnya di sini rule-nya kan ada 2 parameter, ada yang 3 parameter gitu. Jadi kalau gua deketin nih yang 3 itu bakal muncul hint dari function yang 3 parameter ini. Coba lihat ya, tuh hintnya tuh C-nya nggak tanda tanya gitu teman-teman. Jadi user nggak perlu tahu C-nya itu sifatnya seperti apa pada penulisan blueprintnya gitu ya. Oke. Gitu aja. Coba update file pakai overload signature di atas, jalankan tsc. Oke, sudah. Baik, saya paham dan mengerti apa perbedaan yang tersirat dalam kode dalam pembuatan function by overload atau optional sebelumnya. Izin minum dulu guys. Nah, ini salah satu hal yang dilakukan agent coding school ketika kita bilang udah ngerjain gitu ya, dia bener-bener bakal ngetes gitu. Di sini ada coding school agent learn into ngakses terminal dan mengeksekusi perintah tsc kemudian node ke kode yang kita buat, yaitu file ada di file JS itu gitu. Dan dia bakal baca resultnya bener gak sama dengan apa yang kita klaim sebelumnya. Kalau sama ya udah aman gitu ya, tapi kalau nggak sama dia bakal koreksi lagi harusnya ya. Oke, semua jalan mulus. Modul 3 dinyatakan ya selesai ya. Kita udah nyelesain modul 3 tentang function. Next kita bakal lanjut ke modul 4. Dia nanya ya, atau mau istirahat dulu katanya. Coba kita usil dikit ya. Saya mau lanjut tapi sedikit lelah. Bisa kasih hal yang bisa meningkatkan semangat belajarku di era AI ini, misal jokes gitu ala-ala programmer di era AI. Setelah itu kita bisa lanjut. Atau tidak. Oke.
asik ya teman-teman ya. Open code yang biasa ya teman-teman coba ngeprong kemudian allow dan yaudah kode teman-teman bisa dilihat hasilnya terus dites run jalan atau ada error atau enggak gitu. Di sini justru kebalikannya, kitanya yang dipastikan tidak error gitu. Oke, kita baca nih, dia ngerespon guys ya. Ada seorang programmer curhat kayak aku stres setiap hari, aku cuma ngetik prompt copy paste kode, kadang lupa cara nulis for loop sendiri gitu. Sehingga AI menjawab, tenang, aku juga kadang lupa cara loop tanpa bantuan manusia. Kita sama-sama belajar. Kemudian yang programmer jawab lagi, tapi kamu bisa nulis 1000 baris dalam 3 detik. Jawab lagi sama AI-nya, iya, tapi aku tetap gak bisa ngopi sambil debug. Iya sih, itu bedanya ya. Kalau AI yang ngerjain ngoding gitu, dia nggak bisa stress release gak sih? Kalau kita, contoh gue kan ngoding di Java ya, dan itu ketika nge-compile gitu bisa makan waktu yang cukup lah buat ya dua seruput di copy di atas meja gitu. Karena gue ini ya programmer Java yang peripheralnya terbatas juga jadi ya itu harap dimaklumi. AI juga kan begitu ya, kalau teman-teman nyoba AI yang dijalanin di lokal tuh pakai Olama gitu ya, coba aja deh yang 4B 4B ya, parameternya gitu. Kalau RAM-nya nggak cukup ya prosesornya juga kuno gitu ya. Terus apalagi yang VRAM juga kecil gitu, ya udah selamat datang, AI bakal mengerjakan dengan sangat lambat dan kita bisa ngopi dulu. Oke, bonus, kenapa programmer AI gak butuh kopi? Karena dia udah punya caffeinated language model. Jadiin jokes kayak gini jujur wow banget sih AI bisa ngejok di kala serius. Oke, seriously, so kamu hebat Rois, udah selesai 3 modul dan pemahaman yang solid. Yang kamu pelajari ini fondasi yang gak akan tergantikan oleh AI manapun. AI itu kayak kalkulator, jadi memang canggih, tapi yang penting tetap kita yang jadi drive gitu ya. Jadi tahu cara pakainya, kemudian kapan hasilnya salah gitu ya, udah ada di ekspektasi. Yang kapan-kapan kita lanjut model 3 Israel dulu. Oke. Dia pengertian banget guys, padahal baru belajar modul ketiga ini 4 topik gitu tadi ya, 4 topik ya. Iya ada tapi dia suruh kita istirahat dulu. Oke, kalau teman-teman mau nanya atau curhat juga boleh tulis dong di kolom komentar, siapa tahu berbagi pengalaman yang gak terlalu serius tapi memberikan makna yang sama-sama mendukung ya in this era gitu ya, in this economy era gitu. boleh Oke, peregangan dulu, kita bakal lanjut lagi di modul 4. Oke, kita jawab lagi sini. Oke, aku udah istirahat. Gas modul 4. Jadi setiap kali kita nyelesain topik di modul yang Agent Learn Coding School buat, itu kompetensinya bakal dikasih nilai baik dari secara pemahaman, mulai implementasi, terus pemahaman tentang debugging, bahkan teaching gitu ya. Teaching tuh bisa dinilai dari cara kita ngejelasin balik gitu ya. Secara naratif, deskriptif itu dinilai juga. Kalau narasinya bagus, mungkin teman-teman yang literasinya cukup deep gitu ya, harusnya lebih tertata cara ngejelasinnya, ini bisa lebih tinggi lagi gitu ya. AI
recap ulang aja sih apa aja yang kita udah pelajari. Ini kayak rapotnya kali ya. Targetnya ada juga XP level. Oke. Nah ini udah balas. Oke, semangat gas. Lanjut modul 4. Oke, sebelum mulai aku mau tahu dulu seberapa jauh pengetahuan tentang objek di JavaScript atau TypeScript menurut kamu. Emang apa sih modul 4 tadi belajar apa ya? Sorry, gue perlu lihat lagi modul 4 itu. Oh iya, tentang objek dan interface. Oke, kita bakal jawab ya pertanyaan pertama sepaham kita aja. Kalau emang nggak tahu bilang aja nggak tahu, biar nanti kita dikasih tahu gitu ya, dikasih penjelasan. So apa itu objek di JavaScript atau TypeScript? Objek itu apa ya? Kalau narasi gue sih bilang objek itu sebuah entitas yang mewakili suatu keberadaan gitu. Buset, filsuf banget jawabannya bang. Ya inilah gue gitu ya. Nanti gue pengen ngasih koreksi yang lebih mudah dipahami. Gue bakal jawab seadanya. Yang kedua, pernah dengar interface di TypeScript? Nah, gue bakal jawab apakah ini sama halnya dengan interface di Java atau abstract class di Dart. Jika iya, saya paham itu adalah sebuah blueprint dari konsep OOP polimorfis kalau nggak salah ya, polimorfis. Mantap, jawaban kamu sangat tepat katanya. Nggak expect sih, harusnya kan jawaban nomor 1 tuh objek itu sebuah entitas yang dia memiliki value objek, kemudian beberapa function gitu di dalam ya. Kalau bahasa sederhananya mungkin property dan berupa property, variable dan function. Oke. Interface betul banget. Interface di TypeScript mirip dengan interface di Java atau abstract class di Dart sebagai blueprint atau kontrak untuk suatu objek. Oke, modul 4 gue dapat penjelasan bahwa di JavaScript atau di TypeScript objek itu bisa ditulis seperti ini. Const user, dia ini ya pakai apa? Langsung gitu ya, sama dengan objek gitu. Ini kan JSON ya teman-teman. Kalau teman-teman yang udah terbiasa dengan integrasi API, request body ataupun respon biasanya pakai berawal gini ya, dan itu jelas ya JSON itu JavaScript object, N-nya apa ya? Gue lupa, tapi gitulah intinya ya. Beda sama di bahasa lain, kalau kita bikin objek tuh ada yang aturannya bikin pakai penamaan kelas, ada yang private class, ada yang public class, terus nama kelasnya kalau objek itu di Java biasanya begini ya, R tulisannya U besar kemudian kecil, baru di dalamnya kita bikin properti 1, 2, 3 gini gitu kan. Ternyata mirip tapi nggak ada definitive class atau definitive object di JavaScript. Sedangkan kalau di TypeScript ini kita di sini ada contoh ya di bagian bawah ini. Di TypeScript kita bisa kasih tipe objeknya gitu. Nah di sini contoh const user titik 2, langsung tipenya adalah objek dengan parameter atau value objek atau property gitu, nama, umur, email ya. Dan itu bisa kasih
default value itu apa ya kalau di kelas ya? Construct yang dipanggil factory gitu ya. Kalau di Dart atau di Java itu kita nyebutnya factory. Unik ya di TypeScript ya. Sekarang coba tebak apa yang terjadi kalau aku akses user.alamat di TypeScript. Ya udah, user.alamat. Yang nggak ada undefined nggak sih? Undefined nggak sih? Karena di objek ya, harusnya undefined nggak sih? Coba kita jawab ya. Undefined. Oke. Undefined apa error ya? Kalau undefined tuh adanya di option. Error harusnya. Error harusnya. Bukan undefined lagi. Karena objek itu bukan. Tapi kalau ngikut Dart ini bakal ngasih jawaban undefined karena objek itu bisa nullable kalau di Dart ya. Tapi kita coba lihat, karena objek itu tidak eksplisit menyatakan dirinya optional atau cons titik dua cons gini gitu ya. Kita lihat jawabannya. Ya kan bener. Oke, bener banget di Java script biasa user alamat itu bukan undefined lagi. Di JavaScript user alamat undefined nggak error. Tapi kalau di TypeScript user alamat itu error. Inilah keunggulan TypeScript, errornya ketahuan pas nulis kode, bukan pas runtime. Gue demen sih sama TypeScript dibandingin mbahnya itu JavaScript. Lebih terstruktur aja gitu. Di gue ya yang biasa sama OP gitu ya. Kemudian topik kedua kita bakal bahas interface-nya. Kalau tadi objek, di sini kita bakal bahas interface-nya. Interface-nya defining objek tapi safest udah kita ngedefinisiin objek tapi udah ada blueprint-nya gitu, udah ada rancangannya. Nah, di sini kita lihat ya maksudnya ada rancangan itu kayak gimana. Jelas interface gitu ya, itu blueprint. Jadi kita cukup nulisin kerangka aja dari nama objek interface-nya, kemudian propertinya gitu, tanpa kita perlu bikin apa tadi di TypeScript itu ada factory-nya gitu, default factory-nya, ada parameternya gitu, gak perlu. Itu biar urusan yang bakal diselesaikan sama implementornya. Implementornya siapa? Di sini ada contoh implementornya dieksekusi oleh variable user, dimana variable user itu ini implement ya, titik duanya gitu ya, atau turunan bahkannya extend ya. Gua nanti bakal tanya. Harusnya sih kalau nggak extend implement gitu ya. Enggak sih. Sebentar. Bedanya kapan kita harus pakai implement di interface, kapan kita harus pakai extend untuk mendefinisikan kita objek dari interface tadi. Harusnya ini extend guys. Kenapa gue bisa jawab itu? Karena user bisa pakai properti yang ada di blueprint user gitu. Contoh ini ada nama, umur, email. Ini extend ya harusnya. Kalau nggak salah ya. Nanti kita tanya lagi. Bisa dipakai juga di function ya untuk menerima parameter gitu. Dan nyata ini kalau diganti pakai alamat ini bakal error ketika compile ya. Oke, di sini gue dikasih pertanyaan, coba jawab kenapa kita repot-repot bikin interface dibandingkan nulis tipe objek langsung nama, string,
sepemahaman gue ya, intinya uh, ketika kita punya blueprint, maka itu bisa digunakan untuk objek baru yang sifatnya relevan. Contoh, interface kendaraan merupakan blueprint dari mobil dan motor. Karena keduanya memiliki properti atau sifat ya dari blueprint kendaraan. Blueprint kendaraan yaitu contoh punya roda, bisa jalan, ada setir, metode gitu, dan lain-lain gitu. Itu yang gue pahamin teman-teman. Dan ya semua orang pakai interface untuk kasus seperti ini kan, betul ya jawabannya tepat gitu ya. Gue kasih contoh mobil, dia kasih pemaparannya dalam sintaks. Next, apa nih, objek, intinya interface itu kontrak. Selama objek memenuhi kontrak, dia bisa dipakai di mana saja yang butuh kontrak itu. Jadi sifatnya reusable, predictable, dan ya testable gitu ya. Yang berikutnya kita bakal pelajari apa nih, objek tipe annotation. Ini udah masuk ke apa nih, objek tipe annotation. Interface selesai. Kita masuk ke topik 3 di modul 4. Kita ngebahas tentang optional properties dan read-only properties. Oke, read-only berarti sifatnya immutable ya harusnya gitu. Apakah ada ke ranah itu? Coba kita lihat. Nah, di sini ada penjelasan. Parameter optional kita bakal pakai simbol tanda tanya. Contoh di interface juga bisa diimplementasikan. Nah, di sini ada optional properties dari blueprint user. Jadi nanti kalau ada objek yang extend atau turunan dari user, maka objek itu bisa pakai properti ini ataupun enggak gitu. Nah, contohnya di sini ya, ada objek user turunan dari blueprint user, dia bakal pakai properti yang ada, kecuali yang diopsionalkan dia bisa pakai ataupun enggak. Sehingga ya beginilah bentuknya gitu ya. Oke, ini sih easy ya buat Gen Z. Tapi mungkin teman-teman yang baru belajar tentang coding perlu dipahami secara deskripsi opsional sendiri kan tidak mewajibkan gitu. Makanya gue ngerti ketika ada blueprint, contoh deh kakek kita turunan mana gitu ya, terus ibu kita turunan mana gitu. Nah, yang bakal require yang jelas DNA-nya ya bakal require, tapi untuk namanya nggak perlu gitu kan. Itu contoh nggak perlu tapi bisa dipakai juga gitu salah satu contoh gitu ya. Atau mungkin ada anak yang lahir dari keturunan dua orang berbeda, satu ras putih satu ras hitam. Nah, warna kulit itu opsional, mau putih mau hitam gitu. Yang penting nggak beda dari yang keduanya gitu.
tiba-tiba kulit sawo matang kan nggak masuk akal gitu. Berarti orang tuanya bukan yang itu gitu, interface-nya bukan yang itu gitu. Gitu sih analogi simpel dari pemahaman gua. Kalau teman-teman ada pemahaman yang lebih mengedukasi, boleh tulis di, ya kita sharing aja pengalaman di kolom chat ya, kolom komentar ya. Oke, nice. Ini ada challenge di sini. Gue disuruh bikin file baru dengan nama modul 4.ts. Kita bakal buat interface produk dengan beberapa properti ID, nama, harga, kategori yang itu optional properties. Kemudian buat dua objek produk, satu pakai kategori, satunya tanpa kategori. Cetak ke konsol, coba tulis and run. Oke, kita langsung eksekusi aja teman-teman ya. Nah, pertama kita bikin filenya dulu di folder src yang di tadi. Terus bikin file baru namanya modul 4.ts. Oke, buat interface-nya dulu dia bilang interface-nya nama produk, kemudian propertinya ada ID produk bertipe read only number, name, string, price number pakai bahasa Indonesia ya, harga number, kategori optional, harus sih pakai bahasa Inggris ya, tapi ya udah kita ngikut dulu keinginannya si yang buat soal gitu, agent learning. Ini dia ada indikasi merah ya, coba kita lihat. Read only type module is only permitted on array and tuple literal types. Coba nanti kalau beneran error ketika di compile, ini gue bakal minta si model kasih penjelasan. Oke, harusnya gini aja. Untuk coba kita tes dulu ya. Tes cek. Read only type module is only permitted on array and tuple literally. Coba kita tanya. Saya menemukan error seperti berikut. Berikan penjelasan dan solusi. Ternyata teman-teman, cara penulisannya dia lupa. Kadang AI juga bisa salah gitu, makanya buat teman-teman vibe coder, jangan terlalu percaya diri. Semua AI model produk dari platform manapun dia selalu bilang disclaimer di bawah tuh, AI bisa saja salah, jadi please koreksi alias cek. Iya, inilah fungsi kita gitu ya sebagai manusia yang ngedrive, bukan yang didrive. Tuh, oke, kita coba benerin. Bener gak saran suggestnya tadi? Read only. Sorry. Nah, ini udah gak ada error nih. Harusnya kalau aku define test. Sorry, gue belum save. Harusnya gue aktifin auto save ya teman-teman. Kalau teman-teman udah aktifin sih harusnya aman gitu ya. Next. Aduh, malah dikasih jawabannya dong. Ya gue sih ngodingnya belum selesai, udah nanya. Gak apa ya, kita codingin aja. Nah, pertama produk 1, ini extend dari produk, kemudian untuk propertinya, dan berikutnya ada produk 2 yang mana produk 2 ini nggak pakai kategori console offset. Kemudian PS channel kok function
melakukan pengecekan melalui terminal dan rapi udah membersih jalan. Sip, kita udah menyelesaikan topik yang ada di modul 4. Oh, tinggal satu teman-teman, ada extend interface. Apa itu extend interface? Coba kita pelajari dulu gitu ya. Ingat analogi kendaraan? Ya ini yang gue jelasin sebelumnya. Kita pakai extend, ya bener kan, extend istilahnya. Oh my god. Jadi iya, oke. Kalau ya tadi kan kita pakainya titik 2 ya. Itu kemungkinan implementer ya. Kalau extend itu jelasinnya gimana ya? Ya turunan gitu. Konsep OOP untuk turunan gitu. Kalau implementer ya mengimplementasikan. So di sini penjelasannya memakai contoh mobil, dia extend dari kendaraan, di mana kendaraan itu punya roda, maka mobil juga nanti bisa pakai roda dan juga bisa pakai fungsinya itu berkendara atau jalan gitu ya. Motor juga sama, nanti motor juga bisa pakai mbahnya gitu ya. Nah, ketika motornya diimplementasikan pakai titik 2, sekarang kita coba tebak dari kode di atas, objek mobil wajib punya properti apa aja. Ya, mobil ada 1, 2, 3, 4, motor ada 3 berarti. Oke, kita jawab ya. 1, mobil dari 2 properti menjadi 4. Motor dari 1 properti menjadi 3. Apakah betul? Nanti dia bakal jelasin harusnya kalau udah betul. Dia ngerti maksud gua. Lagi-lagi kompetensi gua dalam menjelaskan sangat tidak informatif ya. Untungnya AI-nya ngerti gini. Kalau enggak, AI-nya nggak bakal klaim jawaban gua bener. Ya deh, di sini dia bilang hampir benar. Coba kita hitung bersama. Kendaraan itu punya 2 gitu ya, 2 properti. Mobil total 4, yang betul. Karena yang gue maksud 2 tambah 2 itu ini bawaan mobil, ketambahan sifatnya mobil sebagai kendaraan. Begitu juga dengan motor gitu. Dia punya properti bawaan motor, tapi juga dia harus, karena dia termasuk kendaraan, dia juga bisa balik gue. Nah, harusnya gitu ya. Challenge final. Oke, kita dikasih challenge apa nih? Kita baca sama ya. Buka SRC modul 4, tambahin kode interface kendaraan, extend mobil, kemudian extend motor, motor extend kendaraan, kemudian buat objek mobil. Kemudian apa lagi nih? Kemudian ini ada buat objek mobil saya, mungkin harusnya bukan mobil saya ya, diganti aja pakai Honda BR-V gitu ya. Kemudian motornya Suprax gitu. Oke, kita bakal bikin. Oke, kita langsung tambahkan di kode modul. Kita klik separasi bahwa ini extend interface. Extend interface. Yang pertama gue bakal bikin interface kendaraan itu sendiri, dimana dia punya 2 properti, yaitu roda, berapa rodanya, berarti tipenya number. Yang kedua fungsi
gas gitu. Gitu aja ya. Gas ini tipenya void. Void itu function tanpa return ya teman-teman. Oke, yang kedua gue bakal bikin interface baru namanya mobil. Dia extend dari kendaraan, kemudian dia punya logo, bukan logo ya. Kalau Honda tuh identiknya apa loh? Yang ada di Honda. Ya merek dia boleh deh. Oh, jumlah pintu. Dia ada pintunya, yang ngebedain sama motor itu ada pintunya. Terus bahan bakarnya juga ya. Bahan bakarnya juga kalau motor yang jelas dia extend dari kendaraan. Langsung aja tipenya apa kita kasih enum ya, ini enum harusnya matic atau manual. So implementasi interface yang pertama ada cons BRV gitu ya, dimana BRV ini sebuah mobil, maka objeknya seperti apa. Yang jelas dia punya pintu BRV ada berapa, 5 ya, sama belakangnya ada 5. Gue gak tahu yang belakang sebut gitu atau bukan. Bahan bakarnya ada yang BRV gak ada solar kan, iya dia bensin. Kemudian ini kan ada merah nih ya, ada merah. Ini kita harus ngapain? Oh iya, sorry, typo guys. Nah, ada merah di sini, maka ada properti yang harus ditambahin. Apa nih? Coba kita lihat. Ya betul, karena dia turunan dari kendaraan, maka dia harusnya punya roda. Contoh, biar itu rodanya berapa ya? Setahu 5 ya, 4 dipakai, 1 diserep gitu ya. Kemudian gasnya ya void aja, void. Jadi voidnya ngapain ya? Kalau gue sih ngegas aja. Kalau mobil Honda nih, Honda mau lewat, udah gitu ya. Satu lagi si Supra nih, Supra X maksud gue. X2 dia motor. Kemudian implementasinya history, add missing property, ada tipe matic. Mana Supra matic? Adanya manual, rodanya 2 ya, nggak mungkin 1. Kemudian di sini ada tulisannya motor Honda mau lewat, mau gas, ya gitu aja. Itu terus kita panggil si Supra, misal si BRV dulu dong, BRV gas, Supra juga gas. Ini kalau kita save, apakah bakal ada error ketika di compile? Kita panggil lagi tsc, dan ya harusnya udah ada di foldernya disk ya. Nah, coba kita lihat, harusnya ada modul 4.js ini ya, sehingga kita bisa langsung jalankan dengan perintah node di folder disk modul JS, enter. Nah, mobil Honda mau lewat, motor Honda gas. Ini udah aman, gue tinggal lapor aja. Oke, sudah terimplementasi tanpa error. Oke, jangan cek lagi ya. Mantap, lancar, keren banget kamu nulis kode dan gaya sendiri. Iyalah, kalau
kalau template banget gue kurang ekspresif sih ya. Gue pengen belajar tuh asik, jadi nggak monoton, harus ngikutin apa yang guru bilang. Itu mah tugasnya guru aja, ngecekin masih masuk akal gak improvisasi dari kita gitu, sesuai dengan materi yang diajarin atau enggak. Dan ternyata dia melakukan pengecekan itu teman-teman. Jadi teman-teman, gue bakal saranin banget in this era gitu, in this economy era, teman-teman nggak perlu keluar uang untuk belajar ya bootcamp atau kursus yang mengharuskan gitu untuk belajar di situ berbayar gitu ya. Meskipun ya benefitnya mungkin beda ya dari yang gratisan kayak gini, tapi it's okay, itu option buat teman-teman kalau mau ambil gas. Tapi jangan disisain gitu ya, belajar di bootcamp itu mahal, kursus itu mahal, kalau nggak diseriusin sayang banget gitu. Nah kalau di sini kita nggak terlalu serius, tapi agent ini bakal bawa kita ke goals yang kita inginkan dari awal sesi percakapan dimulai gitu ya. Oke, modul 4 di sini dinyatakan selesai. Kita udah belajar tentang object type annotation, kemudian interface, definition object shapes, kemudian ada juga optional properties, read only properties, kemudian extending interface. Dan ini asik banget ya, kita udah lewatin 2 modul. Tapi sayangnya durasi live sesi kita udah nyampe di ujung acara gitu ya. Tapi tenang aja, kita bakal lanjut lagi. Next sesi kita akan bakal lanjutin modul yang belum diselesaikan gitu ya. Mungkin next kita bakal bahas modul 5 advanced types, kemudian modul 6 ada classes and OOP gitu ya. Sebenarnya asik banget sih guys kalau bisa selesaiin semua sekaligus gitu ya. Tapi ya sayang banget udah malam, teman-teman juga perlu istirahat, gue juga, dan kita bisa balik lagi di hari berikutnya. Dan ya gitu aja. Sorry buat apa yang mungkin nggak sengaja gue lakuin gitu, kesalahan kayak tadi ya, codingan, salah ngejelasin gitu. Karena ini proses belajar bareng, kita sharing pengalaman di sini. Harapannya kita bisa tetap growing, nggak cuma AI aja yang makin pintar, tapi kita juga semakin jadi people smart. Thank you untuk nemenin malam ini, and goodbye.